Terima kasih banyak moderator Pak Baharudin dan Pak Rohadi yang saya muliakan, saya banggakan. Saya Ibu Nur Sabani, saya sebetulnya satu grup sama Ibu di Rumah Perubahan itu, Bu. Pak Saudara Ibu Bapak sekalian, para senior, guru besar, dan sejawat sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera. Saya ini sebetulnya anggota langsung dari Pak Baharudin. Saya menjadi pengikut dia, peserta dia. Saya hanya berbeda pendapat dalam satu hal, yaitu saya merasa bahwa dunia ini tidak dibangun dengan kata-kata, Pak. Dunia dibangun dengan aksi. Ya, saya izin untuk share. Saya izin untuk share apa namanya, Pak. Oke, Pak. Ya, ini beberapa pandangan kecil saya tentang RUU Kesehatan, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dengan pendekatan Omnibus Law. Ibu Bapak sekalian, saya sudah ada 2 kali bicara di Porkom, sekali di ID dan sekali di ada asosiasi Adinkes. Jadi saya sudah 4 kali bicara dalam 2 atau 2,5 bulan terakhir. Jadi sebetulnya mungkin ini pembicaraan saya terakhir. Saya minta maaf, saya tidak banyak akan mengisi pasal tinjauan terhadap pasal-pasal karena tadi sudah sangat baik disampaikan oleh kawan-kawan pembicara sebelumnya, Pak Beni, Pak Timbul dari sisi masuknya undang-undang BPJS, kemudian Pak Beni dari undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit juga disinggung sedikit, ada sedikit juga undang-undang tenaga kesehatan. Dan kemudian yang paling menarik adalah cara membelah naskah akademik tadi oleh Pak Ihsan Nur. Sangat menarik dan baik. Saya mungkin tidak bisa membelah lagi pasal-pasal, saya meninjaunya dari mungkin sudut-sudut lain yang mungkin tadi tidak sempat dibicarakan. Ibu Bapak sekalian, ini saya ingin mengatakan bahwa draft yang ada ini dibuat oleh tim kecil. Tim kecil ini, Ibu Bapak sekalian, sebetulnya di luar pemerintah. Beliau itu ada 5 orang. Pernah menjadi 6 juga, terdiri atas 2 orang dokter, guru besar, ahli forensik, sarjana hukum, dan kemudian juga ada ahli hukum. Ahli hukum ini sempat berganti, tapi ditemani oleh kawan kita dari Depkes. Kalau kita lihat hasilnya, melihat hasil ya, kita tidak melihat prosesnya, tapi hasilnya tampak dibuat sangat terburu-buru. Dicomot atau berasal dari banyak sumber yang kemudian disatu-satukan, dibawa masuk menjadi satu uraian. Sehingga kalau kita lihat jujur, banyak kajian yang belum selesai. Banyak kajian juga menurut saya juga tidak akademis. Antara lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Ihsan Nur tadi. Beliau menyampaikan pada halaman 32 dan sebagainya. Ya, kita juga melihat hal yang sama. Ya, kebetulan saya dosen ilmu hukum, jadi saya memang juga mungkin punya pandangan yang kurang lebih sama dengan beliau-beliau. Banyak hal yang kadaluarsa, hal-hal lama dibawa masuk, sehingga banyak yang tidak sambung atau ada pertentangan norma satu sama lain. Ibu Bapak sekalian, ada yang ingin saya sampaikan, bahwa tim kecil ini dibiayai oleh siapa? Ya, saya sih sebetulnya meraba-raba, udah tahu, tapi tidak mungkin saya sampaikan. Karena kita tidak punya bukti. Tidak punya bukti bahwa ini dibiayai oleh kelompok orang. Tapi jelas tidak ada mana ada makan siang gratis. Nah, tanggal 5 bulan 8 ini selesai dibuat. Dan kemudian hasilnya diserahkan ke Menkes. Tanggal 8 bulan 8, Sekjen Depkes itu datang ke DPR menyerahkan. Diterima oleh Balik DPR. Itulah sebabnya Balik mencium
bahwa dari sisi legal drafting lemah apa yang diserahkan ini. Kenapa demikian? Karena memang secara umum dirancang dengan tujuan tertentu. Kita jujur aja, ini akibat pemberhentian Pak Terawan di Muktamar IDI di Banda Aceh. Sehingga lahirnya ini memanfaatkan situasi yang baru. Namanya situasional. Dengan DPR setelah diserahkan, dibicarakan, akan direncanakan dibicarakan pada perubahan rapat prolegnas, karena diminta untuk masuk pada prolegnas masa persidangan tahun ini. Dijanjikan waktu itu, oke, kita bicarakan. Nanti kita coba bicarakan. Direncanakan tanggal 24 bulan 8, tapi kemudian tidak jadi. Bergeser ke tanggal 29 bulan 8. Dan setelah itu ada beberapa kali pertemuan, dan kemudian masuklah pada awal September, diputuskan dalam perubahan rapat prolegnas. Saudara bisa lihat semua itu ada semua di, saudara bisa Google, saudara bisa dapatkan data-data itu tidak terlalu susah. Karena DPR kita sekarang sudah sangat maju, sudah sangat transparan dalam agenda acaranya. Namun DPR meminta syarat. Syarat pertama adalah hak inisiatif harus beralih ke DPR. Karena memang mungkin, saya tidak tahu apa pertimbangannya, tapi mungkin karena melihat legal drafting yang masih lemah. Secara keseluruhan kita harus mengakui, dibuat sangat terburu-buru, dibuat sangat singkat waktu, harus kita akui sebagai usaha dan prestasi hebat dan sungguh-sungguh. Memang di Republik ini, Bapak sekalian, kita ini bukan anak bawang. Bangsa ini bukan bangsa kacang-kacang. Kita ini besar. Kalau ada uang, ada sumber daya, semua kita bisa lakukan dalam satu malam. Itu kesimpulan yang saya bisa tarik dari perencanaan dan pembuatan RUU ini. Sekarang setelah masuk ke DPR, bagaimana? Loh, kok malah terima kasih, Pak? Sebentar, Pak. Kesalahan teknis. Itu Maule Atigoda. Ibu Bapak sekalian, keadaan umum RUU Kesehatan ini kalau bisa saya sebut sebagai berikut. RUU ini pada bagian pasal 453 menyebutkan bahwa ada 9 undang-undang yang akan dinyatakan tidak berlaku setelah undang-undang RUU ini dinyatakan sebagai undang-undang. Yaitu undang-undang wabah, undang-undang praktek kedokteran, undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit, undang-undang kesehatan jiwa, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang keperawatan, undang-undang kekarantinaan kesehatan, dan terakhir adalah undang-undang kepidana yang baru tahun 2019 lalu disahkan. Mengapa 9 undang-undang rumpun kesehatan ini dibawa-bawa? Padahal yang mau dirubah itu sebetulnya hanya pasal 1/12 Undang-Undang Praktek Kedokteran yang mengatakan bahwa IDI adalah satu-satunya organisasi profesi dokter dan PDGI untuk dokter gigi. Toh itu saja yang dirubah, supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan rapi, supaya kelihatan tidak mengada-ngada, apalagi dengan pendekatan Omnibus Law. Tadi saya tidak usah ulangi apa itu Omnibus Law. Tadi sudah diterangkan panjang lebar oleh Pak Beni. Namun selain 9 undang-undang rumpun kesehatan di atas, ada undang-undang lain yang tidak ada hubungan dengan undang-undang kesehatan, rumpun kesehatan, tetapi ada daya dukung, ada materi-materi di dalam itu yang juga ingin dirubah sekalian, maka akal panjang itu berjalan, diambillah 4 undang-undang ini. Undang-undang Pendidikan Nasional, Undang-undang BPJS, Undang-undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-undang Pendidikan Kedokteran yang lama tentu ya, yang nomor 20 tahun 2013. Tidak enak, tidak sah, tidak nyaman ini perbaikan undang-undang ini kalau yang pasal-pasal yang ada di sana di 4 undang-undang ini tidak juga dirubah. Oleh karena itu, karena pendekatannya Omnibus Law itu memberi tempat dan waktu untuk merubah banyak undang-undang, tapi pada 4 undang-undang ini disebut bahwa hanya aturan pelaksanaan yang bertentangan dengan undang-undang ini yang dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi. Ini ada pada pasal 50.
Ibu Bapak sekalian, sebetulnya apa yang akan dicapai? Saya udah bolak-balik, Pak, undang-undang ini banyak yang akan dicapai. Banyak sekali. Tapi karena ini yang bicara ini Forkom, yang bicara ini komunitas kedokteran, saya melihat hanya ada 3 hal besar. Yang pertama, menyangkut organisasi profesi. Yang kedua, mengenai konsil kedokteran dan konsil tenaga kesehatan. Yang ketiga, mengenai kolegium. Yang lain-lain ada juga, Pak. Banyak juga. Tadi Pak Timbul sudah baik sekali menguraikan soal pasal-pasal BPJS, risiko-risiko yang sebetulnya tidak banyak dihitung oleh beliau-beliau itu. Karena mohon maaf, beliau-beliau tidak terlalu paham soal itu. Ada memang tujuan-tujuan merubah itu. Karena undang-undang BPJS sendiri, Bapak sekalian, kalau Bapak lihat, undang-undang BPJS itu memang membuat banyak orang tidak senang. Terutama kawan-kawan yang ada di Kemenkes. Kawan-kawan yang ada komunitas kesehatan. Karena undang-undang BPJS itu menyatakan badan hukum publik terlalu menguasai dan katakanlah meminimalkan peran-peran dari governance yang ada di Kementerian Kesehatan dan juga pada dunia kedokteran secara umum. Walaupun menurut saya tidak sampai sejauh seperti itu. Yang salah itu kan aturan pelaksanaan. Peraturan Perpres nomor 12 yang sudah tahun 2013 yang sudah 4 kali dirubah, itu sumber masalah. Tapi PP itu justru dibuat sebagai balas dendam terhadap undang-undang. Itu banyak kajiannya, saya kira tidak usah kita bicarakan malam ini. Tapi itu memang ada kajian khusus. Ibu Bapak sekalian, mengenai konsil tenaga kesehatan. Kalau saudara lihat, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 29, itu mengatakan, ayat 2 mengatakan bahwa konsil kedokteran sebagaimana dimaksud ayat 1 bertanggung jawab kepada Presiden. Pada RUU yang baru, konsil kedokteran itu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Jadi, konsil ini diangkat, ditunjuk oleh Menteri. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Artinya independensi profesi kedokteran dicabut. Ini maksudnya apa? Dicabut. Tidak saja dicabut dari organisasi profesi, tapi dicabut juga dari KKI. Karena unsur-unsur pembentuk KKI itu ada juga unsur profesi. Nah, jadi itu Pak, itu yang barangkali juga hal yang memang juga sangat strategis dibuat di dalam undang-undang. Ibu Bapak sekalian, penulis naskah RUU ini sama dengan penulis naskah, atau paling tidak penanggung jawab penulis naskah Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36 tahun 2014. Sehingga hampir ada kemiripan, terutama mengenai konsil kedokteran dan konsil kesehatan, tenaga kesehatan. Ini sebetulnya, apa yang ada sekarang, pasal 239 ini, sebetulnya pernah menjadi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang kemudian dilegal review oleh KKI sendiri, ID dan PDGI, yang kemudian menghasilkan putusan MK nomor 80 tahun 2018. Ibu Bapak sekalian, ini mengenai konsil tenaga kesehatan. Mengenai organisasi profesi. Pada organisasi profesi tadi saya sudah sebut, pada Undang-Undang Existing itu disebut bahwa organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi untuk Dokter Gigi. Pasal ini kan memang menjadi sasaran tembak sejak awal. Sejak awal PDSI itu dilahirkan. Sudah menjadi sasaran tembak dan diucapkan secara terbuka. Kalau hari ini itu dilakukan, Anda tidak usah susah cari lagi siapa kira-kira yang bertanggung jawab. Soal tadi, soal keuangan, soal apa yang masih menjadi tanda tanya kita semua. Dan Ibu Bapak sekalian, dalam RUU ini disebut organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi. Jadi pada pasal 50 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, bahwa satu profesi, satu organisasi profesi. Tapi karena undang-undang itu sudah dilebur, maka mungkin saja bisa saja satu organisasi profesi bisa lebih dari satu organisasi, satu profesi bisa lebih dari satu organisasi profesi.
Khusus untuk organisasi profesi dokter, tentu saja agak sukar Forkom. Apalagi personal-personal seperti saya memberi komentar. Yang patut memberi komentar itu adalah organisasi profesi itu sendiri. Kita boleh bicara, tapi kalau itu bukan suara organisasi profesi, apakah didengar? Situ persoalannya. Karena ini pembicaraan adalah pembicaraan yang sangat legal formalistik antara pemerintah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum, mungkin kementerian lain, dan DPR. Legal formalistik. Kalau mau bicara, ya jangan orang per orang, harus bicara organisasi. Itu pun belum tentu didengar. Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan perkembangan terakhir yang kemarin dibantah oleh Prof. Vila, karena mungkin Prof. Vila tinggal di Bandung dan tidak mengikuti perkembangan. Kalau kita kan tiap hari ikuti perkembangan, tanya dan sebagainya. Ibu Bapak sekalian, mulai besok 7 November sampai dengan 15 Desember 2022 yang akan datang adalah masa persidangan terakhir 2022 ini. Dan Pokja RUU ini sudah mulai rapat-rapat pada minggu depan. Pokjanya sudah ada, cuma belum diumumkan. Rencana diselesaikan pada masa persidangan ini. Ini rencana Ibu Bapak sekalian. Rencana yang kita kutip tentu dari agenda yang ada. Tentu tidak terbuka. Tidak terbuka. Tadi kan sudah disampaikan bahwa DPR seringkali tidak terbuka dalam agendanya. Dari informasi informal yang kita peroleh, ya hampir semua baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang kecuali PPNI. Kecuali PPNI yang melakukan ancaman-ancaman yang saya kira sangat diperhitungkan. Mengapa? Karena hal-hal seperti ini biasa dan rutin bagi DPR dan government maksud saya. Hal yang biasa. Persidangan-persidangan itu harus rutin bagi mereka. Bukan hal yang mengejar persidangan pagi, kemudian siang, sore, sambung malam, sambung lagi besok pagi. Itu hal yang biasa bagi DPR. Ya, bagi kita memang tidak biasa. Karena kita berpegang pada pasal 96 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang telah dikoreksi dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 dan terakhir Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. Kita beranggapan tidak biasa bahwa setiap pembicaraan peraturan perundangan itu melibatkan stakeholder, itu pegangan kita. Ya kemarin kan masa persidangan kemarin kan sudah diajak ID, diajak bicara organisasi profesi. Ya beliau-beliau kan bisa menilai, oh kalau itu sudah dianggap cukup ya cukup. Apalagi kalau kita memang tidak ada upaya. Ibu Bapak sekalian, apakah ada masalah dengan ID? Tampaknya tidak ada. Karena selama ini ID diam, Ibu Bapak sekalian. Mengapa diam? Tentu banyak analisanya. Semua orang bisa punya analisa. Pak Nazar punya analisa, saya tahu. Semua orang punya analisa. Diam itu sebagai bagian dari strategi perjuangan. Kita diam, nanti bagian akhir kita pukul. Misalnya, itu strategi juga. Diam karena bagian dari usaha sistematis kita menggalang kekuatan. Bisa seperti sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Diam karena tidak dapat membendung, ini air bah. Semua fraksi sudah setuju. Pimpinan DPR sudah setuju. Pimpinan pemerintahan sudah setuju. Presiden sudah setuju. Ini air bah. Kita tidak kuat untuk menahan air bah. Atau jangan-jangan diam karena secara personal, 1-2 orang mendukung secara diam-diam. Wallahu alam bisawab. Kita tidak mengerti. Namun, Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan sebagai anggota ID puluhan tahun. Apapun alasan diam, resiko yang diambil terlalu besar. Terlalu besar. Bila akhirnya pada akhir bulan Desember ini, atau pertengahan Desember ini berakhir, siapa yang harus bertanggung jawab? Saya akan telepon Pak Slamet. Pak, kok Bapak tidak ada upaya untuk mempertahankan? Tidak kelihatan apa upaya Bapak. Padahal masih ada upaya. Tadi Ibu Nur Sabani mengatakan, saya bersedia diajak.
Nah ini siapa yang mengajak? Ini pertanyaan kita semua. Bukan hanya pertanyaan saya, pertanyaan kita semua. Tapi sebetulnya masih ada harapan. Apa masih bisa kita perlu melakukan sesuatu? Ya. Tapi untuk melakukan sesuatu kita perlu menjawab beberapa pertanyaan. Mengapa Menkes setuju dengan draft RUU ini ketika disodorkan? Apakah ada laporan ke Menkes ketika draft ini sedang dibuat? Atau akan dimulai pembuatannya? Apakah Menkes merestui perencanaan awal? Itu semua perlu dijawab pertanyaan. Ketika Menkes meminta Sekjen untuk menyerahkan itu ke DPR, itu kan berarti ada persetujuan Menteri Kesehatan terhadap draft RUU ini. Jadi, saya sendiri menerima banyak informasi bahwa Menteri Kesehatan itu menerima informasi-informasi yang bias dari banyak orang. Dari pembisik-pembisik. Sebagian pembisiknya itu justru ada di Kementerian Kesehatan. Mungkin staf khusus, mungkin siapapun, entah. Misalnya saja soal pembukaan prodi di beberapa center. Itu sampai ke Menteri Kesehatan. Pembukaan prodi kardiologi di salah satu center di Sumatera. Pembukaan kardiologi paru di salah satu center di Pulau Jawa. Yang ditolak oleh senior di sana, misalnya. Persoalan-persoalan PDSRI. Persoalan-persoalan pembayaran iuran yang katanya mahal ditiupkan itu. Harus bayar 8 juta, bayar sekian juta. Padahal lupa bahwa itu 5 tahun. Nah, dokter itu malas bayar setiap tahun, setiap bulan apalagi, setiap tahun apalagi setiap bulan. Jadi dipungut 5 tahun sekali ya. Itu memang ini juga perlu mengevaluasi lagi apa perlu itu 5 tahun sekali. Banyak masalah pemberian rekomendasi. Ada dokter di Lebak, dokter puskesmas yang jauh di daerah Baduy itu mau masuk penyakit dalam. Dia minta rekomendasi dari dokter penyakit dalam di Lebak, di rumah sakit. Itu tidak diberikan. Ada 3 memang di sana katanya sudah cukup. Bagaimana Ibu Bapak sekalian? Lebak dengan penduduk 1 juta, kurang lebih 3 orang dokter penyakit dalam, alasannya tidak bisa itu diberikan, tidak setuju. Saya menelpon ketua perhimpunan berjanji akan menyelesaikan. Tapi si dokter ini sudah ketiban umurnya, sudah sampai tidak ada perbaikan. Ini informasi-informasi ini sampai ke telinga menteri. Dan menteri kemudian akumulasinya cukup banyak. Menteri kemudian mengambil kesimpulan, oh kalau begitu tariklah ini, pemerintah. Jangan dikasih ke komunitas-komunitasnya. Akan jadi seperti ini. Setiap hari ada saja menteri, tidak setiap hari tentu. Selalu, sering kali menteri menerima informasi yang sebetulnya merisaukan beliau. Jadi, beliau kita dapat memahami beliau bukan orang kesehatan, beliau bukan dokter. Beliau kasihan juga sama dokter, keluarganya banyak dokter. Tapi menurut beliau, hitungan beliau sebagai orang ekonomi, orang fisikawan, sebagai orang yang lama di birokrasi BUMN, birokrasi pemerintah, merasa bahwa ada sebuah siklus yang harus dipotong. Sayangnya, beliau memotong pada siklus yang menurut kita, visi kita tidak cocok. Tapi info yang diramu dengan ketidaksukaan subjektif ini kan banyak yang subjektif. Pak Yasona menerima banyak sekali yang subjektif. Ketika Anda tidak bisa memberikan perimbangan informasi pada beliau-beliau pemutus, ya seperti inilah. Nah, sebagai akar rumput, usul saya sebetulnya PBID itu melakukan langkah kuat datang kepada pemutus-pemutus ini yang memegang decision, para Menkes, Menhukam, dan sebagainya. Yang isinya sebetulnya tidak usah banyak-banyak, Pak. Meluruskan informasi yang bias. Tanya apa yang Bapak dengar. Bapak dengar ini, kasih data.
Semua bawa data. 8 juta yang disebut-sebut oleh Profesor Herkutanto itu biaya berapa lama? Kalau dia ahli penyakit dalam, dia ahli kebidana. Berapa itu 8 juta? Untuk 5 tahun. Itu dikasih data pada beliau. Demikian juga ya Bapak sekalian. Datanglah kepada fraksi. Dan dilakukan itu pembicaraan baik-baik pada fraksi. Pak Ulul itu orang Jawa Timur, orang Jombang. Ada 21 orang anggota DPR, kurang lebih ya. Berasal dari Jombang. Itu bisa didatangi, bisa diajak bicara. Bawa data. Kita tidak bisa hanya bicara begitu, tapi bawa data, bawa upaya-upaya meyakinkan itu. Kalau perlu kita belajar dulu sama kawan-kawan ahli Markom, marketing communication, untuk bisa bagaimana meyakinkan orang lain dengan ide-ide yang kita bawa. Nah, setelah ini bulan Agustus kita dengar ada seperti ini, kan sudah terdengar bulan Agustus. Agustus, September, Oktober. Ini ada 3 bulan terbuang percuma. Nah sekarang orang-orang baik seperti Ibu Nur Sabani itu menawarkan diri. Ya masa kita juga anggota ID kok tidak ikut di situ. Jadi gimana? Apakah masih ada waktu? Memang ini kasih terus terang aja. Tetapi harus dilakukan. Walaupun minggu depan sudah mulai pembahasan, tetap harus dilakukan. Saya kemarin bertemu dengan seorang pengurus besar ID yang sangat menentukan. Kita coba bicara satu persatu. PDIP bagaimana? Siapa yang sudah dihubungi? Golkar bagaimana? Nasdem bagaimana? Gerindra bagaimana? Kita urut satu persatu. Ibu Bapak sekalian. Kita juga mengecek. Kebetulan banyak juga kawan, sebagian besar di situ kenal. Semua orang itu sehari sebelum saya bertemu itu, saya udah ngecek. Tidak ada satupun yang melakukan pendekatan pada orang-orang balik ini. Padahal orang balik itu kan jumlahnya juga sudah kita ketahui, daftarnya ada, kita tahu. Kenapa itu tidak dilakukan? Saya tidak tahu. Sehingga saya berpikir ada something wrong di kepengurusan kita ini. Ini yang harus kita bangkit. Forkom ini jangan hanya bicara, Pak. Makanya tadi saya bilang, itu taburilah pasir di mulutnya orang yang hanya bisa berbicara. Tidak ada aksi, itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita ini butuh aksi, bukan butuh bicara. Pak Beni itu sudah bicara beberapa kali. Tapi itu internal saja, menawarkan pada kita bahwa ini ada yang salah. Tapi usaha eksternal harus dilakukan. Pak Beni kapasitasnya terbatas untuk usaha eksternal. Beliau ada di Medan. Harus ada orang di Jakarta yang mengurus itu. Itu yang tidak dilakukan. Kenapa? Orang bisa bertanya, why? Padahal masih ada waktu. Dan semua bisa kita lakukan kalau kita mau. Ini artinya kan kita tidak mau. Ada di mana itu Pak Slamet? Ada di mana itu Pak Adib? Marilah kita dorong beliau-beliau. Rumah besar kita mau digusur, masa kita diam? Kita diam dan kita membiarkan kediaman itu menjadi pilihan semua orang. Saya kira ini kita juga tidak benar. Kita juga tidak benar. Forkom ini hanya bicara. Coba Forkom turun. Bangun. Forkom kan punya orang-orang kuat. Kenapa orang-orang kuat itu tidak dimandatir untuk melakukan upaya, melakukan sesuatu? Kalau pengurus besar tidak melakukan, yang namanya pengurus-pengurus lain itu bisa melakukan. Karena ini tanggung jawab kita sama. Kita punya tanggung jawab moral yang sama. Sama dengan kita memperbaiki polisi. Kita bukan anggota polisi. Tapi tanggung jawab kita agar Republik ini memiliki kepolisian yang kuat. Polisi yang reformatif. Bukan polisi model Sambo. Model Hendra Kurniawan. Yang hari ini terbongkar bahwa dia suruh seorang anggota Polri di Kalimantan Timur untuk menyuarakan, memberi kesaksian palsu bahwa
Saya memberi uang kepada Kabareskrim 6 miliar. Saudara, kalau polisi macam seperti itu, kita harus sama-sama membantu Kapolri untuk memperbaiki polisi. Begitu juga ini, kita sama-sama membantu Pak Slamet itu, Pak Adib itu untuk memperbaiki ini. Rumah besar kita yang sebentar lagi sudah akan digusur. Kenapa kita diam? Saya tidak tahu apa sebab. Saya terus terang tidak mengerti apa sebab kita semua diam. Forkom masih pada tahap bicara. Padahal harusnya sudah tahap bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.